Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah kajian subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian yang lalu tentang i'jazul Quran. Kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah pertumbuhan i'jazul Quran. Lalu selain itu kita juga akan membincang bagaimana pendapat para ulama tentang i'jazul Quran. Tema ini yang kita akan bincang insyaallah dalam waktu 30 menit ke depan insyaallah. Kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya, baik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Yang punya hajat, silakan sebutkan hajatnya masing-masing, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya anak sedang studi, sedang mondok, mudah-mudahan diberikan kelancaran, insyaallah menjadi cendekiawan-cendekiawan, calon-calon ulama-ulama besar insyaallah. Mudah-mudahan juga kita senantiasa dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Dan terus kita berdoa kepada Allah semoga kita terus diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa la kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pendahuluan ini saya tulis bahwa awal kurun 1 atau 2 hijrah itu sesungguhnya tidak ada keperluan umat Islam untuk menyingkap rahasia kemukjizatan Al-Quran. Kenapa? Karena masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Di abad-abad itu umat Islam hanya menerima i'jaz sebagai dalil kenabian dan bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebudayaan luar yang datang itu tidak dapat berfungsi serta mempengaruhi kehidupan dan pemikiran mereka. Ya, kendati sesungguhnya kalau kita melihat teks-teks Quran, orang yang meragukan Al-Quran atau dalam istilah sekarang itu Bapak sekalian, dulu sempat rame itu apa nama istilahnya itu, apa namanya, menista, ya, menista Al-Quran. Sesungguhnya bukan kali ini atau di abad ini, di era milenial ini, dulu 14 abad yang lalu itu juga sudah ada, bahkan lebih hebat lagi, ya. Yang meragukan Quran itu banyak, sampai-sampai Quran sendiri yang ngomong. Biar ternetralisir, ayat yang kedua surah Al-Baqarah itu langsung Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tuh Bapak sekalian, karena bukan hanya abad saat ini, bukan hanya era milenial sekarang, 14 abad yang lalu di zaman Nabi, ketika Nabi masih ada pun orang yang menista, orang yang meragukan Al-Quran itu sudah ada, bahkan banyak. Jadi nggak usah heran, nggak usah baperan gitu kalau ada sekarang dikit-dikit menista, ya. Kata Allah, la raiba fi, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat agak sedikit ke tengah, ya, masih di surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Karena ada yang meragukan Al-Quran, masih terus muncul orang-orang yang meragukan Al-Quran. Kata Allah, fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau masih ada yang meragukan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah satu Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan saja yang semodel, yang semisal, satu surah saja. Tapi tantangan ini tidak terjawab. Kita bergeser lagi agak jauh di surah Al-Isra, ya, surah Bani Israel. Kata Allah, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Kalau tadi Allah menantang, silakan. Kalau masih ada yang ragu, datangkan yang semisal, satu surah saja. Di surah Bani Israel, surah Al-Isra, bukan hanya mendatangkan satu surah, tapi ditantang, coba datangkan yang sama, yang semisal. Dan tidak tanggung-tanggung tantangan Allah. Kalau
kalau Anda para manusia yang meragukan itu nggak bisa, silakan berkumpul dengan jin sekalipun. Silakan bersekutu dengan para jin-jin untuk membuat yang serupa dengan Quran. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Sampai hari ini tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal atau yang serupa dengan Al-Qur'an. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertumbuhan i'jaz Al-Qur'an itu kurun ketiga hijrah itu paling tidak ada gelombang besar, ya. Gelombang pemikiran pengaruh dari ilmu kalam. Semisal saya tulis di sini ada Mu'tazilah, ada yang memasukkan unsur-unsur ateis mengenai paham khalqul Quran. Jadi sudah ada di kira-kira kurun ketiga hijrah itu, ya. Apa paham khalqul Quran itu? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini isu-isu yang berkembang. Jadi kalau hadis dipertentangkan itu sesungguhnya masih batas wajar, ya. Yang dipertentangkan, yang diragukan ini adalah sumber pertama hukum Islam, yakni Al-Qur'an. Kalau orang tidak percaya ijtihad, maslahatul mursalah, istihsan, saddud dari'ah, sampai ke urf, itu hal yang biasa. Ini ada yang meragukan bukan hanya hadis. Kalau di hadis itu yang paling populer Bapak sekalian, ada istilah atau sekelompok orang namanya kelompok ingkarus sunnah. Nah, ini aliran-aliran nyeleneh ini bukan hanya di abad sekarang, dari dulu sudah ada ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu paham yang menyandarkan semua sumbernya dari Quran. Kalau hadis sudah tidak diterima. Ingkarus sunnah namanya. Ingkarus sunnah. Sehingga kalau teks Qurannya tidak berbicara, maka dia tidak menjalankan. Pokoknya teks Quran. Nah, ini isu-isu terkait dengan Al-Quran itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Tadi di slide sebelumnya itu di paruh atau kurun ketiga hijrah itu, ya, tentang khalqul Quran. Ada yang menganggap Quran ini qadim atau hadis. Qadim itu maksudnya betul-betul dari Allah langsung, atau hadis, atau baru. Kalau baru boleh dikritisi. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai sekarang itu ada namanya metodologi hermeneutik. Hermeneutika itu kalau asal muasalnya atau asal mulanya, hermeneutik itu terambil dari kata Hermes. Hermes itu salah satu nama dewa, Hermes. Hermeneutik atau hermeneutika itu kemudian dijadikan satu pisau analisis untuk mengkaji Bible. Ya, mengkritisi, boleh dibongkar, boleh dibedah, boleh dikomentari dan seterusnya. Nah, belakangan, sebenarnya bukan belakangan, sudah lama itu dipakai untuk mengkaji Quran. Ya, maka pro kontra itu hermeneutik itu, hermeneutik. Kalau tadi untuk mengkaji Bible, sekarang dipakai untuk mengkritisi membaca teks Quran, ya. Kemudian disesuaikan dengan apa namanya, budaya. Apakah Quran itu sesuai atau tidak? Jangan-jangan Quran tidak otentik dan seterusnya, keraguan-keraguan begitu, ya. Itu kerjaan para orientalis, para pengkaji Quran yang bukan untuk mendapatkan hidayah, tetapi untuk lebih mendiskreditkan
Al-Qur'an, nah, kira-kira gitu. Tetapi kajian mereka dahsyat, itu luar biasa, bagus-bagus ya. Ilmiah gitu. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab atau mengkanternya dengan ilmiah, maka kalah kita ininya, pendapat-pendapatnya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Umat Islam merasakan bahwa ada keperluan untuk mempertahankan ya pemikiran Islam, mempertahankan Islam, dan tentu membincang isu-isu Al-Qur'an yang serius. Nah, fakta ini atau faktor ini Bapak sekalian mewujudkan dimensi baru dalam pengkajian Al-Qur'an. Seterusnya membawa kepada gerakan awal kemunculan i'jazul Quran. Ya. Jadi sudah dipikirkan oleh para ulama-ulama kita. Ada hal-hal yang menurut pengkritik itu kekurangan, maka para ulama kita menciptakan atau memunculkan satu keilmuan namanya i'jazul Quran. Ya. Ada Abu Ishaq Ibrahim An-Nadzam, ada Amr ibnu Bahar Al-Jahiz, ada Ibnu Qutaibah Abdullah bin Muslim. Ibrahim An-Nazzam itu lahir di 220 Hijriah ya. Al-Jahiz 255 Hijriah. Nah, sekarang sudah 1444 Hijriah. Berapa tahun itu dengan kita masanya? Udah milenial itu ya, sudah ke sana ya. Ada kemudian Ibnu Qutaibah Abdullah bin Muslim, itu wafatnya tahun 276 Hijriah. Ada Abu Ali Al-Jubai yang lahir di 303 Hijrah, dan lain-lain, tentu banyak, di antara beberapa yang saya tampilkan saja. Nah, ini perkembangan i'jazul Quran ya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. I'jaz Al-Quran itu gemilang di kira-kira abad ke-5 Hijrah ya. Ilmu i'jaz ini telah memiliki sistem peristilahan, bahkan banyak juga karya-karyanya. Di antaranya misalnya ada Abdul Qahir Al-Jurjani di 471 Hijrah. Ada juga Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Sinan Al-Khafaji. Itu lahir di masa-masa 466 Hijrah. Ya, mulai diperbincangkan itu. Jadi kalau kita hari ini baru mengenal, sesungguhnya di teks-teks ulumul Quran itu sudah diperbincangkan jauh sebelum saat ini ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Khafaji ya, dengan karyanya Sirrul Fasahah ya. Di karya ini menyingkap kemukjizatan Al-Qur'an dari sudut rahasia fasahah dan realitanya. Ya. Lalu kemudian ada Al-Jurjani, menghasilkan paling tidak 3 buah karya. Ada Dalailul I'jaz. Di Dalailul I'jaz ini menjelaskan tentang ilmul ma'ani. Ada juga karya yang lain, Asrarul Balaghah. Asrarul Balaghah ini membincang tentang ilmu bayan. Ada Ar-Risalah As-Safiyah fil I'jaz. Ini membincang tentang hakikat kemujizatan dan aspek lain seperti kelemahan-kelemahan orang Arab untuk melawan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu karya Al-Khafaji maupun karya Al-Jurjani Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat saya singgung di awal
ya Bapak sekalian, ada pertentangan, ada yang meragukan Al-Qur'an. Ya. Di slide ini ada dua bentuk pertentangan Al-Qur'an itu. Baik pertentangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Ya. Nah, tantangan itu bersifat umum ditujukan kepada semua makhluk, termasuk ahli falsafah, cendekiawan, ulama, hukama, dan semua manusia termasuk kita di dalamnya. Baik bangsa Arab maupun yang non-Arab, baik yang kulit putih maupun kulit hitam, baik orang mukmin bahkan sekalipun kafir sekalipun itu masuk di dalamnya. Ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi ayat yang sempat kita singgung di surah Al-Isra ayat 88. Tantangannya luar biasa ya, sangat-sangat jelas Allah menampilkan. Bisa dilihat yang sedang dekat dengan mushaf atau dari HP-nya di surah Al-Isra ayat 88. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. Qul, katakan wahai Muhammad, jadi khitabnya ayat ini ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jika manusia dan jin berhimpun, berkumpul, bersekutu, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk tujuan membuat, mendatangkan yang sebanding dengan Al-Qur'an ini, hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan dapat membuat atau bahkan mendatangkan atau yang sebanding dengannya, ya, meskipun mereka saling bahu-membahu, bantu-membantu, ya, jadi tidak akan bisa. Atau tantangan ini 14 abad yang lalu Allah turunkan sampai hari ini. Pernah nggak Bapak sekalian mendengar ada mushaf tandingan? Kalau presiden kan ada presiden tandingan biasanya, ketua partai tandingan, masya Allah. Nah, ini Quran pun, ya, makanya musabaqah tilawatil Quran MTQ, baik di Indonesia dengan negara yang lain sama nggak yang dibaca? Sama. Musabaqah tilawatil Quran, Qurannya sama, teksnya sama, surahnya sama, nggak ada yang beda. Maka musabaqah tilawatil Quran baik di Indonesia maupun di Arab Saudi maupun di Mesir maupun di Amerika atau di negara-negara yang lain, termasuk di Iran atau di negara yang lain, sama saja yang dibaca. Ya. Adapun misalnya kita pernah dengar bacaannya berbeda. Nah, ada satu keilmuan namanya ilmul qiraat. Ya, ilmul qiraat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم la yu'minun. Nah, itu namanya ilmul qiraat. Ada qiraat sab'ah,
ada qiraat asyrah, ada arba'ah asyrah. Wah, banyak keilmuannya. Ada satu keilmuan khusus ya. Boleh dibaca siroto, boleh dibaca ziroto, boleh dibaca sin siroto. Nanti ada ilmu khusus itu namanya ilmul qiraat. Begitu banyak, masya Allah. Saya punya mushaf, 2 mushaf di rumah itu. Satu mushaf qiraat Asim, satu mushaf qiraat Hafiz. Begitu mahasiswa saya pinjam Quran, saya kasih yang itu. Pak, ini Qurannya salah. Bukan Qurannya salah, itu Quran qiraat. Gitu. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau tadi berbentuk umum, ini yang berbentuk khusus. Yang berbentuk khusus ini khusus kepada orang Arab, khususnya bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya, ada 2 jenis. Yang pertama, tantangan secara kulliyah, secara keseluruhan, baik itu hukum, baik itu keindahan, baik itu balaghah. Ya, bisa dilihat misalnya di surah At-Tur. Surah keberapa itu surah At-Tur? Di ayat 34. Ya, di surah At-Tur. Silakan dilihat. Di surah At-Tur itu dijelaskan bahwa kalau tidak, kata Allah, maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata yang fasih. Atau tadi itu di surah Al-Baqarah, fa'tu bi suratim mim mithlih. Ini menandakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Karena di awal-awal itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran dituduh atau Muhammad dituduh atau teks Quran itu dianggap bahkan dituduh sebagai bukan kalamullah tetapi hanya ucapan Nabi Muhammad saja. Ya. Padahal Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Maka kurang hebat apa Bapak sekalian mereka di bidang bahasa Arab ya. Sastra tertinggi itu adalah di orang-orang Quraisy itu. Ada di bahasa Arab. Kenapa? Teks Quran itu berbahasa Arab. Satu kata kalau kita lihat ada namanya mu'jam. Namanya mu'jam di kamus itu kamus ya. Lisanul Arab misalnya, itu kalau boleh punya bagus itu kamus. Ada kamus namanya Lisanul Arab, 5 jilid. Ya, 5 jilid. Itu satu kata memiliki makna yang puluhan makna. Beragam makna. Ya, beragam makna. Maka itu juga kita belajar Quran itu harus fasih. Harus fasih. Tidak boleh tidak pakai tajwid, harus pakai tajwid. Harus pakai tajwid. Antara satu huruf dengan huruf yang lain saja bisa berbeda ya, bisa berbeda. Ya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi tantangannya secara kulliyat, keseluruhan, ada tantangannya secara juz'iyat, sebagian saja. Kita lihat misalnya di surah Al-Kautsar, surah yang terpendek gitu ya. Di tantangan kulliyat, juz'iyat maksudnya, sebagian itu seperti mendatangkan satu surah saja, menyerupai Al-Quran. Tadi fa'tu bi suratim mim mithlih. Surah terpendek, meskipun surah terpendek, tapi sampai hari ini belum ada yang mampu menandingi Al-Quran. Meskipun surah terpendek adalah surah Al-Kautsar, silakan buat sependek itu kira-kira, tapi belum ada. Atau di contoh yang lain, misalnya di surah Hud, bisa lihat di surah Hud ayat 13 sampai 14. Di surah Hud ayat 13 sampai 14 ini kata Allah, bukan itu saja, kata-kata mereka itu bahkan menuduh
Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa mereka menuduh bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Mereka menuduh bahwa Muhammadlah yang membuat, yang mereka-reka Al-Quran. Ya. Tuh, tuduhan mereka itu. Jadi sampai teks Quran berbicara begitu. Di ayat 13-nya. Di ayat 14-nya, katakan wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka silakan coba datangkan 10 surah. Kalau di surah Al-Baqarah fa'tu bi suratim mim mithlih, datangkan 1 surah. Kalau di surah Hud ayat 14 itu, datangkan silakan 10 surah buatan yang sebanding dengan Al-Quran. Ini tantangan Allah ini ya. Silakan panggil siapa saja yang bisa diajak kerjasama kira-kira. Tapi ya Masya Allah, karena ini kalamullah, tidak ada yang mampu menandingi. Itu secara juz'iyat, secara sebagiannya. Nah, bagaimana pandangan ulama tentang i'jaz Al-Quran ini? Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah menjelang syuruk ya. Al-Quran itu, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya Masya Allah ya. Baik dari sisi balaghahnya, balaghah itu keindahan susastranya gitu ya, sangat-sangat tinggi dan tidak ada bandingannya. Kita lihat misalnya surah yang akhir, surah 114. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Meskipun kita nggak ngerti, enak nggak didengarnya? Enak nggak? Enak didengarnya. Saya yakin tidak semua ngerti, tetapi enak didengar, menyentuh di hati. Itulah Quran. Ini waktu syuruk atau bunyi apa ini? Waktu syuruk. Oh ya, baik. Kita percepat. Nah, begitu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keindahannya itu luar biasa, karena memang kenapa teks Quran itu harus bernilai sastra, seni? Dulu sebelum Quran turun itu, bangsa Arab itu terkenal dengan dua. Pertama, kalau mereka tidak ahli sihir, mereka pasti ahli syair, sastra ya. Jadi kalau tidak ada ahli syair, mereka ahli sihir. Sihir dari zaman Masya Allah ya, Harut Marut, zamannya Nabi Musa sudah ada sihir. Tongkatnya Nabi Musa memakan ular-ular kecil buatan tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenun. Ya, jadi kalau sekarang masih ada yang mempraktekkan tukang-tukang ini belakangan ini lagi rame ya, ini ustadz apa dukun lagi rame ya. Trik-trik model begitu sudah dari dulu, nggak usah terpukau. Begitu dibuka sama siapa itu pesulap merah mengikuti Bapak sekalian beritanya, Masya Allah ya, begitu trik-trik begitu, trik-trik begitu dibacain sholawat. Waduh, nggak pas ini rasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini itu yang menista agama tuh, yang model begitu tuh. Ya, kita nggak lanjutkan yang itu ya. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bapak sekalian, jadi sastranya luar biasa tinggi ya. Dari sisi ilmu badi', ilmu ma'ani ya, panjang pendeknya, gunnahnya, tebalnya, tipisnya, subhanallah. Teks Quran itu huruf ro
kapan di fathah, kapan di kasrah, kapan di sukun, kapan di dhammah, itu berbeda-beda. Antara jim dengan za beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang saya dengar itu yang baca bukan jim tapi jim. Nah, ini rajim. Nah, kalau masih desis begitu kurang pas itu, Pak. Kurang tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jajijubaj, bukan jajijubaj. Nah, Masya Allah, itu hebat itu, ya. Rori rubar, bukan rari rubar. Oh, maaf yang biasanya orang Padang, saya dulu mengajar keluarga membetulkan huruf ro. Wah, itu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rupanya adat dari sananya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ya, siratal ladzina. Mungkin di daerah tertentu, saya pernah punya mahasiswa orang Bali, coba baca to, siroto, siroto. Nah. Huruf dal, orang Sunda dal. Nggak ada dadi dubade, itu nggak ada dadi dubade, tapi dadi dubade. Oh, tuh hebat bahasa Quran itu ya, Bapak sekalian. Tebal tipisnya, gunnahnya harus pas. Selain yang lain-lainnya, tentu kisah Nabi Adam, kisah iblis, kisah yang lain-lain, Masya Allah, itu terkait dengan kemukjizatan. Ya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu mukjizat Al-Qur'an sangat-sangat atau jauh berbeda dengan kitab samawi. Jangan disamakan. Teks Quran atau mukjizat Al-Qur'an, Al-Qur'an itu langsung kalamullah. Ya, firman Allah, tentu berbeda dengan kitab-kitab samawi. Samawi itu kitab-kitab yang dibuat oleh manusia duniawi, ya. Ya. Ya, mukjizat-mukjizat itu begitu banyak, ya. Ada mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Sulaiman dengan binatangnya, suara yang merdunya Nabi Daud dan seterusnya. Peristiwa Isra Mi'raj itu bagian dari juga mukjizat. Tongkatnya Nabi Musa, ya. Banyak utusan-utusan Allah itu dikasih mukjizat. Bisa menghidupkan orang mati, tongkat dilempar menjadi ular dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Materi ini sudah saya share ke Pak Haji Yanis, silakan diminta ke beliau atau langsung minta ke saya juga, monggo silakan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Waktu syuruk sudah bergeser 5 menit atau menjelang 10 menit. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Atau cukup? Masih ada waktu mungkin 5 menitan lah, insyaallah. Silakan, ada Pak Haji Yanis. Dari belakang ada bunda-bunda? Gak ada. Sebelah kiri, kanan? Gak ada. Kiri? Cukup Pak Haji Yanis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dilihat tadi Ustaz, ilmu ijaz Quran itu mulai muncul abad ketiga ya Ustaz? Ya. Jadi sebelumnya belum ada ya Ustaz? Apakah ini bisa disebut suatu bid'ah juga Ustaz? Karena membaru suatu yang baru. Iya. Apakah kalau berkembang terus, kira-kira yang paling mutakhir dari ilmu ijaz Quran itu tentang apa Ustaz? Yang paling terbaru, paling termodern kalau ada perkembangan dalam ilmu ijaz Quran? Ya. I'jazul Quran, ya, apakah ini bid'ah? Ya, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ngeri sekali ini dalil ini. Ini bisa saya pastikan bid'ah semua ibu-ibu sini. Nabi nggak pernah pakai sorban model saya begini ya, modelnya sudah trendy.
nggak pernah pakai mukena seperti mukenanya ibu-ibu, nggak pernah pakai karpet. Zaman dulu nggak ada karpet. Apakah semua yang tidak bersumber dari Nabi itu selalu dikatakan bid'ah? Ya, kalau terminologi bid'ah adalah sesuatu yang dibuat-buat, ya bisa masuk. Maka kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Termasuk saya pernah bilang di majelis ini kalau tidak salah, pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran itu, tapi cukup di majelis ini ya, nggak usah disampaikan di luar. Atau kalau mau diskusi boleh dengan saya, jangan dengan yang lain. Atau boleh yang ahli Quran boleh. Pembukuan Al-Quran ini bisa saya katakan, ini pendapat pribadi ya, bid'ah yang terbesar. Kenapa? Nabi tidak pernah menyuruh untuk membukukan Al-Quran. Itu juga yang dulu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak mentah-mentah usulan dari Umar bin Khattab. Apa alasannya? Alasannya satu, Nabi nggak pernah menyuruh. Coba bayangkan itu. Yang terlafalkan itu Nabi dalam halakoh begini nih kira-kira, Bapak sekalian, dalam halakoh begini menyampaikan, terus mereka ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di bebatuan, ada yang belum ada panduannya, nulis aja. Maka kalau kita ke Madinah ada Ma'rad Masjid Nabawi namanya, silakan masuk di situ. Ditunjukkan itu, ini tulisan pada masa Abu Bakar, ini tulisan Quran pada masa Utsman, dari masa Utsman ya, masa Ali, terus khalifah-khalifah setelahnya. Apakah itu bid'ah? Ya bid'ah tapi hasanah. Termasuk, mohon maaf lahir batin, dulu tidak ada titik. Coba kalau nggak ada titik gimana itu? Mana ba, mana nun, mana ta, mana sa? Maka ada Abul Aswad Ad-Duali namanya, di masa Khalifah Ali setelahnya, mencetuskan ada titik di Al-Quran. Wah, mana fa, mana qaf, nggak jelas. Masih untung masih ada generasi sahabat. Dulu Pak saya pernah diajarkan oleh Rasul begini, gitu ya. Maka Umar itu pernah nenteng orang. Umar itu kan dibilang sadis, mantan preman itu. Umar bin Khattab, mantan preman. Dia dengar sayup-sayup itu, orang lagi imam, sayup-sayup tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diajarkan oleh Rasul. Selesai imam itu, imam kita ditarik ininya, apa namanya, lehernya dibawa ke Rasulullah. Ente ini macam-macam ya, saya tidak pernah mendengar bacaan ente, kira-kira gitu dah bahasa kitanya. Udah yuk ke Rasul. Apa sih kata Rasul? Saya mendengar ini imam tidak sesuai dengan apa yang kau ajarkan. Coba Anda bacakan. Terus coba Anda Umar bacakan. Dua-duanya benar kata Rasul. Wah, itu Masya Allah tadi itu ya. Subhanallah, subhanallah. Termasuk tanda baca, harokat, itu ulama semua. Zaman Nabi ada nggak yang mengajarkan? Tidak ada. Termasuk i'jazul Quran ini, Bapak sekalian, ya. Bahkan tadi itu yang paling utamanya, kita tidak bisa melihat Al-Quran kalau bukan karena para khalifah yang 4 ini. Abu Bakar pencetus utamanya, sudah disetujui tapi belum terlaksana. Masa Umar sudah dibentuk tim perumusnya, diketuai Zaid bin Sabit, tapi belum eksekusi. Eksekusinya itu baru pada masa Utsman bin Affan. Itu pun kalau saya mau buka, Bapak Ibu sekalian buka teks-teks ulumul Quran, politisasinya besar. Kenapa saya katakan politisasi? Karena kalau tidak ada keberanian dari Utsman bin Affan, bayangkan semua kabilah-kabilah, suku-suku punya suhuf-suhuf, dan semuanya menganggap suhuf aku yang paling benar, suhuf kami yang paling benar, golongan kami yang benar. Utsman bin Affan hanya mengambil suhuf-suhuf yang
menurut mereka terpercaya. Selebihnya dibakar. Suhuf-suhuf yang tidak otoritatif kira-kira, ya, itu dibakar. Maka ini juga menimbulkan gejolak. Tapi berani Utsman bin Affan, kalau tidak mengambil tindakan, maka tidak jadi itu mushaf. Masya Allah. Begitu. Kalau kita pernah lama tinggal di Timur Tengah tuh bagaimana watak asli orang Arab itu. Masya Allah ya. Saya pernah tinggal 3 bulan di Mesir ya. Short course waktu itu, postdoktoral. Saya menyaksikan betul itu supir apa namanya, Qantas Bima lah kalau kita di sini, bus kecil itu nabrak itu tukang penjual buah-buahan. Itu marahnya sampai subhanallah itu ya. Nah, begitu watak asli orang Arab itu ya. Tapi satu kelemahan mereka, dibacakan kalau sesama muslim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, selesai waktu itu. Gitu. Nah, termasuk i'jaz Al-Qur'an. Ini yang merintis siapa tadi ini? Ya, ada Abu Ishaq Ibrahim An-Nadham, ada Amr ibnu Bahr Al-Jahiz, ada Ibnu Qutaibah Abdullah bin Muslim, ada Abu Ali Al-Jubai dan lain-lain, ya. Al-Jurjani dan seterusnya, Al-Khafaji dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu yang tidak diajarkan secara spesifik oleh Nabi, tetapi mereka berijtihad. Lalu pertanyaan terakhir, apakah ada i'jaz Al-Quran yang terbaru? Terus namanya i'jaz itu, namanya mukjizat Al-Quran itu tidak akan berhenti sampai akhir dari kehidupan ini. Ya, maka kemukjizatan Al-Quran ditemukan belakangan ini ya. Ada misalnya Fir'aun ya. Fir'aun itu ditemukan dalam keadaan masih utuh. Maka ilmuwan dari Jerman itu luar biasa ini, gitu ya. Ternyata ada di teks Quran. Inilah i'jaz Al-Quran. I'jaz ilmi, i'jaz dari sisi bahasa, i'jaz dari sisi semua aspek A sampai Z, itu sesungguhnya i'jazul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu syuruk, jelang syuruk, kita tutup Bapak Ibu sekalian ya, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Insyaallah kita sambung Sabtu pekan kedua bulan depan insyaallah dalam kajian yang lain. Silabusnya yang pengen tahu silakan minta ke Pak Haji Yanis, atau silakan menghubungi saya juga bisa. Atau bisa bergabung di sosial media Hasani Ahmad Said, atau saya ini juga disiarkan di channel Pusiat El Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bisa dilihat kembali ngaji-ngaji yang lalu-lalu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.